Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suciatu Masyeni. Saya adalah peserta Latsar golongan 3 angkatan 8 di BPPK Ciloto. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu mentor saya, yaitu Bapak Dr. Wayono. Mungkin bisa salam dulu Pak ke kamera. Assalamualaikum. Beliau adalah Kaprodi dari jurusan D4 Sanitasi Lingkungan, Kesehatan Lingkungan di Poltekkes Jakarta 2. Baik Pak, kami telah melaksanakan nih Pak pembelajaran di Latsar BPPK Ciloto. Jadi hari ini kita ingin mengulik Pak bagaimana sih cara instansi untuk menjaga bahwa instansi ini tetap eksis gitu Pak di pilihan masyarakat. Nah, mungkin kita akan tanya jawabnya santai aja ya Pak. Siap. Boleh Pak. Kita tuh ingin tahu Pak, sebetulnya ini kan di jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Jakarta 2 ini sudah lama berdiri ya Pak ya. Nah, bagaimana atau faktor apa saja yang membuat instansi khususnya jurusan Kesling ini tetap menjadi pilihan masyarakat di era saat ini Pak? Oke, baik. Jadi tadi saya setuju dengan yang disampaikan Mbak Suci gitu bahwa institusi kita merupakan institusi yang sudah sangat lama berdiri, bahkan menjadi institusi pendidikan kesehatan tertua di Indonesia. Ya. Alhamdulillah sampai saat ini masih tetap eksis dan masih menjadi pilihan masyarakat. Tentu di samping karena memang substansi keahlian yang dilatih di sini tentang bagaimana cara mengidentifikasi, menganalisis dan mengintervensi lingkungan supaya tidak menjadi media yang bisa menyebabkan faktor terjadinya penyakit pada masyarakat, juga karena perkembangan kondisi masalah kesehatan saat ini juga lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Kita tahu bahwa banyak sekali sekarang penyakit yang diderita oleh masyarakat itu terjadi karena faktor lingkungan. Oleh itu makanya sekarang kajian terhadap faktor lingkungan yang kaitannya dengan penyakit itu pasti akan sangat menarik, dan itu membuat masyarakat mungkin juga tetap memilih jurusan ini menjadi salah satu institusi yang dijadikan sebagai tempat untuk menjadi bekal bagi mereka sebelum mereka bekerja gitu. Iya. Apalagi kalau Poltekkes Jakarta 2 karena dia di letaknya perkotaan ini memperhatikan sekali ya Pak kesehatan lingkungan di perkotaan gitu ya Pak. Lalu Pak, biasanya upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pegawai Pak? Karena ini kan eranya era digital dan globalisasi ya Pak. Kira-kira apa yang sudah diterapkan oleh Poltekkes Jakarta 2 Pak? Oke, baik. Jadi pengembangan kompetensi itu selalu secara berkala dilakukan, secara konsisten. Ya, Poltekkes Jakarta 2 khususnya jurusan data lingkungan selalu mendorong kepada para dosen, kepada para laboran, pada para teknik untuk mengembangkan kompetensinya melalui baik pendidikan formal, mereka melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kemudian juga pendidikan formal seperti pelatihan, kemudian mengikuti seminar dan juga beberapa langkah lain untuk mengembangkan kompetensi mereka. Iya, jadi pelatihan, seminar ya Pak. Ya, pelatihan teknis. Iya. Nah, bagaimana selanjutnya Pak? Karena ini kita ini masih CPNS ya Pak, ini masih menyesuaikan diri. Bagaimana sih Pak tips cara menjaga hubungan kerja yang baik antar sesama pegawai Pak? Itu gimana Pak? Jadi kebetulan saya memang salah satu orang yang suka atau ingin membangun suatu pola hubungan yang baik, yaitu antar semua atau seluruh sivitas akademika, dari pimpinan sampai kepada teman-teman yang bagian teknis dan sebagainya. Dan itu dilakukan dengan cara komunikasi yang baik, kemudian interaksi yang baik, dan juga koordinasi yang baik. Dan kuncinya di sini adalah bagaimana kita membangun suatu komunikasi kerja yang baik. Karena dengan komunikasi kerja yang baik itu pasti akan terjadi kesepahaman. Kalau sudah paham, pasti akan nanti juga persepsi terhadap setiap tugas yang dijalani oleh masing-masing itu kan berjalan dengan baik. Iya betul. Jadi kita pentingnya komunikasi gitu ya Pak. Lalu Pak, pertanyaan selanjutnya, apa bentuk loyalitas jurusan terhadap visi misi institusi dalam mencetak SDM berkualitas Pak? Baik, tentu
sebagai institusi pendidikan yang core bisnisnya pendidikan itu pasti yang menjadi inilah pengembangan kurikulum. Jadi dengan apa namanya kita selalu melakukan review dan pengembangan kurikulum, itulah kita terlihat bagaimana upaya kita untuk tetap konsisten di dalam meningkatkan atau menjaga capaian atau kompetensi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar maupun sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Iya Pak. Nah Pak, ini ada pertanyaan terakhir Pak. Ya. Sejauh mana jurusan menjalin kolaborasi dengan dunia industri, pemerintahan atau lembaga lain untuk meningkatkan mutu lulusan kesehatan lingkungan Pak? Ya. Tentu kerjasama itu sangat diperlukan dan sangat kita dorong karena setiap tahun kita kan mahasiswa kita itu tidak hanya belajar di kelas, tidak hanya praktek di laboratorium atau di bengkel kerja, mereka juga di akhir-akhir studi mereka itu banyak justru melakukan kegiatan pembelajaran itu di luar atau di lapangan. Dan kita sudah menjalin kerjasama yang sudah disahkan dengan adanya MOU dengan industri, dengan rumah sakit, dengan pengelola tempat-tempat umum, dengan pengelola permukiman dan sebagainya untuk menjadi tempat praktek, untuk menjadi tempat penelitian maupun juga kerjasama-kerjasamanya kaitannya dengan rekrutmen lulusan seperti itu. Iya. Jadi dia tidak hanya mendapatkan teori, dia juga memantapkan ilmunya di lahan praktek ya Pak, di rumah sakit, industri. Ya, betul. Sangat luar biasa sekali. Baik teman-teman, itulah tadi wawancara kita dengan Bapak Dr. Wahyono. Semoga informasi yang diberikan beliau dapat menambah wawasan kita menjadi seorang CPNS yang menerapkan nilai-nilai berakhlak pada institusi. Terima kasih atas kesempatannya Bapak atas wawancara ini. Semoga sehat dan sukses selalu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.